Tidaklah turunnya manusia ke muka bumi ini, diusirnya iblis dari surga. Iblis yang terlaknat ke dunia ini. Karena memang ini bukan tempat tinggal. Ini tempat yang terkutuk. Kita ini sedang diasingkan di dunia ini. Agar kita bisa kembali ke surga. Jadi sesuatu yang dibenci dunia ini sebenarnya. Kecuali semua yang di dalamnya juga terlaknat. Kecuali siapa? Zikrullah. Mengingat Allah. Dan semua yang mendekatinya. Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak terlaknat. Engkau membaca Al-Quranul Karim. Engkau berbagi dengan orang lain. Engkau bersedekah. Engkau sholat. Itu tidak terlaknat. Itu terpuji. Bahkan Allah berikan pahala di sana. Artinya di tempat yang terlaknat ini ada perkara-perkara yang tidak terlaknat. Ada manusia-manusia yang tidak terlaknat. Kalau dari sisi amalan yang tidak terlaknat, semua amalan ketaatan kepada Allah tidak terlaknat. Yang kedua, dari sisi manusianya, maka ada dua manusia yang tidak terlaknat. Aliman wa muta'alliman. Orang yang belajar. Orang yang mengerti tentang hakikat kehidupan dunia ini. Belajar tentang Allah Azza wa Jalla. Tentang agamanya. Itu tidak terlaknat. Haibati fillah. Hadis yang baru saja kita baca bukan bermakna kita meninggalkan dunia. Tapi maknanya jangan tertipu dengan dunia. Kita nggak bisa meninggalkan dunia ini kecuali ajal menjemput kita. Pakaian yang Anda pakai ini butuh fulus. iPad yang Anda gunakan juga butuh duit. Beli buku juga pakai duit. Artinya kita masih hidup dalam kehidupan dunia ini. Tapi jangan sampai dunia itu membuat kita terlena dan lupa dengan kewajiban kita. Makanya orang yang belajar, yang menuntut ilmu, kita bicara ilmu agama. Ilmu mengenai Allah Azza wa Jalla. Kalau ilmu umum itu, maka untuk dunia lagi. Tapi boleh. Yang penting tidak membuat lalai. Bahkan ada ilmu-ilmu dunia yang merupakan fardu kifayah. Sahabat Nabi Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Nabi SAW untuk belajar bahasa Ibrani. Kalau bicara urusan ibadah ya bahasa Arab udah selesai. Tapi ini disuruh belajar bahasa Ibrani. Bahasanya orang-orang Yahudi. Untuk apa? Ya, ada manfaatnya. Untuk menjadi penulis surat-surat Nabi kepada orang-orang Yahudi. Dan yang membacakan surat-surat orang Yahudi. Agar tidak terjadi penipuan oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita belajar membaca, menulis. Sampai kejadian tawanan perang Badar. Itu ada 70 kira-kira yang ditawan dari kaum musyrikin di perang Badar. Yang bisa membaca dan menulis untuk menebus dirinya, mereka ditugaskan mengajari 10 anak-anak dari umat Islam. Diajari baca nulis. Maksudnya urusan dunia diperhatikan juga, tapi jangan sampai kita diperbudak sama dunia. Kita ini terlaknat. Jadi ambil dari dunia ini untuk akhirat. Bisnis, memiliki usaha. Abdurrahman bin Auf. Bagaimana ketika dia meninggal dunia sampai emasnya itu disebutkan untuk dibagi waris itu, emasnya itu dipotongin pakai kapak. Emas lantakan, kalau sekarang mungkin lantakan 1 kilo, dulu itu nggak tahu. Itu dipotongin pakai kapak. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang kaya
raya. Yang dengan hartanya dia mendekatkan diri kepada Allah. Artinya intinya carilah dari dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka syaratnya kita harus belajar. Makanya kalau antum mencari dunia tanpa belajar agama, yang dikhawatirkan ngomongnya buat akhirat. Tapi ternyata cara antum mencari dunia udah bertentangan dengan agama. Nggak belajar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana dia menyuruh pedagang-pedagang di pasar itu belajar fikih muamalat. Sekarang coba lihat pembisnis, pengusaha besar muslim, belajar nggak dia? Mungkin ada yang mulai belajar. Tapi banyak yang masuk dalam kategori terlaknat. Karena nggak mau belajar. Dia belajar bisnis yang menghasilkan uang. Lebih banyak lagi, tapi tidak pernah berpikir bisnis yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ingat dunia ini terkutuk, yang namanya tempat yang terkutuk. Kita bagaimana menyelamatkan diri kita dengan mengingat Allah selalu. Dalam kerja dunia pun tetap ingat sama Allah. Di tempat kita kerja, di kantor, di perusahaan, di pabrik, di pasar. Naik pesawat pun, subhanallah, pesawat Sriwijaya yang jatuh tuh jamaah. Kebayang nggak antum ketika naik pesawat baca doa apa antum? Baca apa ketika naik pesawat? Apakah kita mau masuk yang terlaknat juga? Nggak berzikir. Naik pesawat nggak pernah berzikir naik pesawat. Naik mobil nggak pernah baca zikir naik mobil. Naik sepeda nggak pernah baca zikir naik sepeda. Nggak ada, yang ada cuma kesenangan kita. Yang goes pun ada zikirnya. Supaya goesmu nggak terlaknat. Yang kadang kala touring pakai motornya terlaknat nggak? Kalau nggak mengingat Allah terlaknat. Keliling kemana-mana. Sama sekali naik nggak baca bismillah. Nggak baca alhamdulillah. Nggak bertakbir. Rasul SAW ketika dalam perjalanan pun, bagaimana perjalanan itu tidak terlaknat, diisi zikir. Ketika jalannya turun, beliau mengatakan subhanallah, subhanallah. Jalannya naik, beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Kita berada di tempat yang terkutuk. Makanya Allah katakan, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ Kalau selesai sholat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ Silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Yang ada dalam benak kita ketika bekerja itu mencari karunia Allah. Dapat rezeki dari Allah, sukses dari Allah, untung dari Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah mengingat Allah yang banyak, baru kalian akan sukses. Jadi penjelasan Nabi SAW ini agar manusia selamat dari laknat. Sehingga dia senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal. Dan tidak berhenti belajar ilmu agama. Sampai kapan? Ya, dari buayan sampai liang lahat. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Hadis nomor 479. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu doy'ata fattara obu fid dunya rahul Tirmizi wa qala hadisu hasan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menumpuk-numpuk kekayaan sehingga kalian akan cenderung cinta kepada dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwasannya derajat hadis ini adalah hasan. Barakallahu fikum. Ini pencerahan dari Nabi SAW agar kita tidak tertawan dengan dunia. Untuk bisa lihat ya, orang yang tertawan itu atau dibelenggu ketika dengar adzan, nggak bisa dia berangkat. Padahal dia punya keinginan.
Kenapa? Karena terbelenggu, dirantai. Di hadis ini Nabi SAW mengatakan la tattakhidhu bai'ah. Bai'ah itu para ulama menjelaskan, kalau diterjemahkan di sini kekayaan ya. Bai'ah itu seperti tanah, pertanian, kita aset lah. Jangan kalian ngumpulin aset gitu. Akhirnya kalian jadi cinta sama dunia. No, emangnya nggak boleh? Boleh, asalkan buat akhirat. Tapi kalau kalian beli tanah lagi, berapa beli tanah? Alhamdulillah, anak beli tanah di sini 5 hektar. Di sana beli 10 hektar. Di sana bikin pabrik, di sana bikin hotel, di situ bikin apartemen. Kira-kira gimana kondisi hati orang ini? Yang ditakutkan. Nabi kan mengatakan, fatarghabu fid dunya. Nanti kalian jadi cinta sama dunia. Karena merasa, oh, aku punya banyak di sini. Aku punya rumah di sini, aku punya usaha di situ. Aku punya harta segini, segitu. Nggak mikirin akhirat. Itu yang ditakutkan. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita nggak boleh punya usaha, punya aset. Boleh. Tapi jangan ditumpuk. Kalau bisa, ya kalau mau bicara balance, setengah-setengah lah. Setengahnya buat akhirat, setengahnya buat dunia. Itu kalau engkau mau bilang, katanya jangan terlaluan loh Ustaz, akhirat terus, enggak lah, setengah-setengah lah. Engkau punya uang 1 miliar, oleh 500 dunia, 500 akhirat, siap. Berat kayaknya. Kalau punya uang 10.000, setengah dunia, setengah akhirat, kuat. 5.000 buat akhirat, 5.000 Ustaz, buat akhirat. 5.000 buat dunia. Tapi kalau engkau punya uang 10 miliar, mungkinkah setengahnya buat akhirat? Yang ada dalam benak banyak manusia, dia punya uang 100 miliar umpamanya. Kira-kira berani nggak dia? 50 miliarnya buat akhiratnya. Dia akan berpikir 100 miliar ini untuk beli aset lagi, untuk usaha lagi, dikembangkan terus. Akhirnya condong sama dunia. Ini yang Nabi ingatkan. Sebagian sahabat Nabi, Masya Allah, punya pohon kurma. Punya pohon kurma itu kan, apa istilahnya? Kurma itu ditanam, kemudian dikasih tempat merambatnya. Ya. Ada sahabat Nabi, Amr bin As, atau selain beliau, di Taif itu punya 1 juta pohon. 1 juta. Bayangkan jemaah. Kalau hasilnya 1 pohon 1 dirham, jadi 1 juta dirham. Boleh silakan. Tapi jangan kemudian kita berpikir mengembangkan usaha untuk dunia saja. Lupa sama akhirat. Punya aset akhirat lah. Beli tanah sini buat sekolahan. Bangun sini buat akhiratnya. Itu untuk menyelamatkan jantung kita, jemaah. Benar loh. Yang disebutkan Nabi SAW itu benar-benar terjadi. Bagaimana orang ya, coba kita lihat orang-orang yang suka menumpuk kekayaan, modelnya kolektor mobil mewah. Bagaimana kondisi hati dia? Antum punya mobil mewah, jumlahnya 50. Kira-kira hati antum gimana? Pagi ngelihat yang satu itu, ngelihat yang ini. Belum tentu dipakai semuanya. Terus kenapa beli? Hanya untuk melampiaskan syahwat. Duitnya ada. Maka ketika bingung kau punya duit lebih buat apa? Ada tempat menabungnya. Aset dunia silahkan, aset akhirat. Rasulullah SAW menyebutkan ya, idza tabaya'tum bil 'ainah. Kalau jual beli kalian sistemnya riba. Riba yang terselubung inai. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara. Kalian sibuk dengan ekornya sapi,
Bisa jadi untuk pertaniannya, peternakannya. Dia punya kebun sawit, ribuan hektar. Dia punya sapi jumlahnya ribuan juga. Wa taraktumul jihad. Lalu kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'hu. Gak bakal dicabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Karena orang kalau miskin tuh jemaah, kadang kala ya Allah, iyalah kalau mati mudah-mudahan husnul khotimah ya. Karena dia nggak punya apa-apa. Tapi kalau banyak duitnya, sayang. Dia mungkin kepingin ini, kepingin ini, kepingin itu. Bahkan kalau dikatakan, kira-kira antum siap nggak kalau dicabut nyawanya? Aduh belum kayaknya ya. Masih kurang amal solehnya. Katanya. Kalau bicara masih kurang amal soleh, seharusnya harta yang dia gunakan itu untuk amal soleh. Tapi ternyata enggak. Harta yang dia gunakan untuk investasi dunia lagi. Akhirat dilupakan. Barakallahu fiikum. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis nomor 480. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Amri bin al-Asi radhiyallahu anhuma qala marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana faqala ma hadha faqulna qad waha wa nahnu nuslihu faqala ma'aral amra illa a'jala min dhalik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnad Bukhari wa Muslim. Wa qala Tirmidzi haditsu hasan sahih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati kami yang sedang memperbaiki rumah kami. Maka beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Maka kami menjawab, "Rumah ini sudah hampir roboh dan kami sedang memperbaikinya." Beliau bersabda, "Aku kira ajal kita lebih cepat dari rusaknya rumah itu." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad Al-Bukhari dan Muslim. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Subhanallah jemaah. Ini pendidikan yang lain dari Nabi SAW untuk para sahabatnya. Agar mereka tidak terbuai dengan angan-angan yang panjang hidup di dunia. Bagaimana tatkala Rasulullah SAW melewati rumahnya Abdullah bin Amr bin As. Ini jemaah, seorang pendidik itu memanfaatkan semua kesempatan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pencerahan. Ketika Nabi melewatin bangkai kambing yang cacat, Nabi memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan pencerahan kepada para sahabat. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat takjub dengan kain sutra, momentum itu Nabi gunakan untuk mengingatkan para sahabat dengan tisunya Sa'ad bin Mu'adh di surga. Di sini Nabi melihat sahabat sedang memperbaiki rumahnya. Nu'aliju khussan. Khus, dikatakan khus ini rumah yang terbuat dari kayu, dari bambu atau apa. Ketika dilewatin, ngapain ini? Mereka menyebutkan qad waha. Waha itu udah lemah bangunannya. Kadang-kadang kan kita melihat ada rumah-rumah, bangunan-bangunan yang memang udah reot ya. Kami memperbaikinya. Nabi tidak melarang mereka memperbaiki. Silahkan diperbaiki. Tapi Nabi mengingatkan, urusan ajal kita akan datang itu lebih cepat dari robohnya rumah ini mungkin. Kenapa? Karena dia datang tiba-tiba. Maka jangan sampai kita sibuk memperbaiki dunia kita.
lupa memperbaiki akhirat kita. Makanya ketika ada seorang raja yang bertanya kepada alim ulama, kenapa kita kok cinta dunia, takut sama mati? Kenapa? Maka disebutkan oleh alim ulama ini, wahai raja, kata dia, engkau mau nggak pindah dari rumah yang bagus ke rumah yang jelek? Pindah dari istana yang bagus ke gubuk yang reot? Ya nggak mau lah. Seperti itulah kejadiannya. Kita ini sibuk memperbaiki dunia kita. Rumah kita bagus, kendaraan kita bagus. Sedangkan akhirat kita seperti gubuk reot yang mau ambruk. Ada ularnya. Ada kalajengkingnya, nggak ada alasnya. Gimana kita mau pindah ke sana? Maka Nabi memberikan pencerahan kepada para sahabat. Jangan sibuk mikirin dunia, memperbaiki rumahmu ini itu. Lupa memperbaiki akhirat kita. Yang ketika ajal itu datang, nggak bisa ditunda. Nggak ada urusan orang mengatakan insya Allah besok aku matinya, lusa matinya. Kebayang nggak? Saudara-saudara kita yang naik Sriwijaya Air. Apakah kebayang mereka memang mau mati di tengah sana? Nggak ada. Yang ada ke sana, ada yang mau, Anda baca, ada yang mau melaksanakan proyek ngelas. Berangkat ke sana untuk ngelas. Yang ada dalam benaknya itu, dia mau ngelas selama sepekan, 2 pekan dapat fulus, pulang, mungkin dia sudah mau beli ini itu, ada dalam benak mereka. Yang satunya mau ketemu sama mertua, sama anaknya. Yang satunya mau liburan, yang satunya mau gini. Artinya semua orang itu memiliki rencana, cita-cita, tapi ajal datang. Bayangkan itu. Berapa puluh orang sekali waktu mati. Kejadian longsor. Apakah mereka orang-orang yang memang sudah tidak punya angan-angan, sudah duduk-duduk aja, nungguin kapan longsor ini? Nggak ada, semua punya rencana dalam kehidupan ini. Tapi kebanyakan rencana itu dunia, akhirat dilupakan. Maka ini peringatan buat semua yang sedang memperbaiki rumahnya, yang sedang membangun rumahnya, yang sedang ngukur tanah, bangunannya insya Allah akan dibikin sekian-sekian. Hati-hati. Kematian datang lebih cepat mungkin daripada engkau menyelesaikan bangunan. Ingat, bukan berarti Nabi melarang SAW membangun rumah. Melarang punya rumah bagus, tidak. Tapi agar kita tahu dengan hakikat kehidupan ini, kalau dia bisa datang kapan saja mencabut nyawa kita, dan angan-angan itu akan menguap. Uang yang ditabung akan ditinggalkan. Rencana-rencana pupus semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala itu disempurnakan di hari kiamat. Engkau sekarang sedekah, membantu orang miskin, sholat, zakat, baca Quran, semua pahala itu disempurnakan di hari kiamat. Bukan di sini. Sehingga jangan sibuk dengan dunia kita, lupa dengan akhirat kita. Coba orang itu, Masya Allah, coba. Dia sudah persiapan akhiratnya. Bahkan rumah di akhiratnya lebih bagus daripada rumah dia di dunia. Kira-kira apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan cepat pindah dia. Dia ingin cepat pindah. Kenapa? Memang di sana lebih nyaman daripada di sini. Barakallahu fikum. Nah, saya akan lanjutkan. Uktinita? Ya, Bismillah hadis nomor 481. Wa an Ka'ab Ya, halo. Nah, tafadhali.
Bismillah hadis 180. Wa an Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna kulli ummah fitnah wa fitnah mal rawahu Tirmidzi qala hadis hasan sahih. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat itu mempunyai cobaan, dan cobaan bagi umatku adalah harta benda. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Barakallahu fikum. Nah, hidup ini ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ujian dari Allah itu bisa berupa musibah duniawi, kecelakaan, kerugian, kebakaran, kematian orang-orang yang dicintai. Dan bisa jadi ujian itu sesuatu yang mengenakkan, sehingga orang itu terbuai dan terlupakan dibuat lupa dengan kewajiban-kewajiban dia. Dan Nabi SAW menjelaskan semua umat itu, sejak Nabi Adam AS sampai Nabi kita SAW, ada fitnah yang khusus yang diberikan kepada mereka. Dan fitnah umatnya Nabi SAW adalah harta. Bagaimana menjadi fitnah? Tatkala mengumpulkannya dengan cara yang haram, engkau sudah tertipu sama dunia. Tatkala sibuk mencari harta melupakan akhirat, sholatnya telat-telat, bahkan tidak sholat. Sebagian ini subhanallah jamaah, bagaimana fitnah dunia ini, antum bisa bayangin. Orang itu kalau mau melakukan perjalanan, anggap perjalanan dia itu naik pesawat jam 4. Dia itu nggak pernah sholat malam. Biasanya dia bangunnya itu setelah adzan subuh. Tapi karena urusan bisnis, perjalanan dunia, dia bangun jam 3. Tapi bukan untuk sholat malam. Untuk dunia. Dia melakukan itu. Bagaimana sekarang orang siap berangkat dari rumahnya, pokoknya rumahnya di sini, tempat kerjaannya 10 kilo, dia berangkat tiap hari. Kenapa? Fulus. Dia kerja. Tapi ada masjid 1 kilo dari rumahnya, ada pengajian, ya dia nggak tertarik. Bagaimana daya tarik harta dan daya tarik akhirat? Harta ini subhanallah benar-benar menggoda. Kemudian fitnah harta itu tatkala digunakan untuk kemaksiatan. Bagaimana orang ketika punya uang lebih, biasanya di benak dia adalah pikiran untuk berbuat dosa ini itu kalau orang itu nggak bertakwa. Tapi kalau ternyata harta itu digunakan untuk ketaatan, dia sukses melalui ujian. Kan dia sedang ujian nih. Sukses dia. Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang bagus itu, yang baik itu, kalau di tangannya orang soleh. Jadi kalau yang pegang fulus itu orang soleh, dan hartanya halal, bagus, Masya Allah tuh uang. Berkah tuh duit. Tapi kalau harta itu di tangan orang gak benar, habis buat nyambu, buat narkoba, punya uang 50 juta, na'udzubillah, untuk berzina dengan artis atau dengan public figure. Duit 50 juta, iya, gak ada gunanya. Hanya untuk berbuat dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna.
Sekali-kali manusia itu benar-benar melampaui batas ketika dikasih kekayaan sama Allah. Ketika merasa tidak butuh sama Allah, dia punya segala-galanya. Mau beli ini tinggal keluar duitnya. Akhirnya dia merasa bebas melakukan apa kemauan dia. Ini fitnah dunia, jemaah. Dan kalau kita ngelihat, bayangin ya, kita memandang fenomena yang ada di masyarakat. Kalau ada orang soleh ya, orang kaya raya, kemudian sholat di saf pertama, itu spesial banget buat masyarakat. Wallah, fulan ini Masya Allah selalu datang kajian di saf pertama. Baik dia. Tapi kalau ada orang miskin di saf pertama, kira-kira pandangan masyarakat gimana? Biasa aja. Nggak akan mereka memuji-muji Allah, fulan itu miskin di saf pertama terus kalau sholat. Malah jadi bahan ledekan kadang-kala. Fulan karena masih fulus saja di saf pertama. Coba punya fulus. Kayaknya jadi imam dia. Imamnya yang masbuk di belakang. Tapi kalau orang kaya raya di saf pertama itu biasanya dipuji sama manusia. Kenapa? Karena fitnah harta ini membuat dia tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita senang banget jemaah. Kalau dengar ada fulan kaya raya, pejabat, umpamanya pengusaha sukses, lalu dia itu suka mendatangi majelis-majelis ilmu. Kita nih Allah, Masya Allah fulan ya. Tapi kalau orang miskin ya biasa aja gitu. Bukan kita membeda-bedakan, tapi memang harta ini fitnah. Yang membuat orang tadi jadi sibuk mengumpulkan harta daripada mengumpulkan akhiratnya. Jadi kalau antum sedang punya harta atau sedang berburu harta, maka tolong sering-sering mengevaluasi diri. Aku udah banyak duitnya nih. Aku tergoda gak ya sama duit ini? Sama harta ini? Harta ini membuat aku dekat sama Allah atau semakin jauh? Kalau bicara sodakoh, coba lihat sodakoh. Ana dulu sodakoh. Punya duit 10 juta, Ana berani sodakoh 5 juta waktu itu. Sekarang kau punya duit 100 juta, berani sodakoh 50 juta. Itu perlu dilihat, kayaknya gak berani. Kenapa? Kan masih banyak sisanya. Fitnah dunia. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 482. Wa an Abi Amrin wa yuqalu Abu Abdillah wa yuqalu Abu Laila Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa libni adam hakun fi siwa hazihil hisali baitun yaskunuhu wa saubun yuwari aurat wa jilful khubazil wal ma rawahu Tirmizi wa qala hadis sahih. Hadithun sahih. Hadisun sahih dari Abu Ammar, dan ada yang nyebutnya Abu Abdullah, ada yang menyebutkan Abu Laila Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah anak Adam mempunyai hak kecuali dalam beberapa hal berikut: rumah yang menjadi tempat tinggalnya, pakaian yang dipergunakan untuk menutupi aurat, roti kering, dan air minum. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis sahih. Barakallahu fikum. Hadis Abu Amr yang baru saja kita baca, ini secara sanadnya dhaif. Kalau bicara makna hadis ini, kan di sini disebutkan tidaklah laisa libni Adam haqqun fi siwa hadhil khisal. Manusia itu tidak punya hak kecuali di beberapa hal ini, yaitu rumah, yang kedua baju, yang ketiga makanan dan air.
Maksudnya kalau memang hadis ini sahih ya seperti hadis-hadis yang lain yang dibicarakan tadi. Agar manusia ini tidak diperbudak oleh dunia. Apa sih yang dibutuhkan dalam kehidupan ini? Kita butuh atap yang menaungi kita dari hujan, dari panas, dari dingin. Kita butuh itu. Jadi katakan hak itu yang perlu kau cari. Di dalam kehidupan ini kita perlu punya rumah. Tapi nggak harus beli, bisa jadi kontrak. Namun kalau kau beli, alhamdulillah. Jadi disebutkan rumah yang ditempatin. Nggak harus rumah itu mewah. Karena kalau bicara rumah jamaah, kita nih kalau melihat rumah orang desa yang dulu, yang sampai sekarang masih ada. Yang separuhnya tembok, separuhnya lagi bambu. Apa namanya? Bahasa Indonesia gedek. Nah, separuhnya dinding, separuhnya tabing, kata orang Madura. Bilik dari bambu tuh. Artinya orang bisa punya rumah kayak gitu. Tapi kan nggak mau. Sehingga dia harus berhutang. Yang hutangnya itu 10 tahun ya Pak. Ada yang 15 tahun berhutang. Padahal dia bisa punya rumah tanpa hutang. Sekarang nyewa lah. Kemudian beli tanah. Kemudian ya sudah bangun. Bikin pondasi dulu. Masya Allah. Di dekat kampus kita ini ada tetangga kita, Masya Allah. Anak-anak benar-benar melihat dia itu perjuangan bikin rumah dia. Anak ngelihat depan rumah itu ada batu pondasi. Lama batu pondasi itu. Tahu-tahu nanti ada batu bata. Tahu-tahu nanti dia bangun pondasi dulu. Udah ditinggalin. Memang gak ada duitnya. Nanti dapat berapa waktu dia bisa bangun. Bangun rumahnya udah. Alhamdulillah. Ada atapnya tapi pintunya belum. Akhirnya sekarang ada pintunya. Dan sampai hari ini rumahnya itu masih belum dicat. Kenapa? Memang mungkin belum dananya masih belum ada gitu loh. Itu kita perlu punya. Tapi jangan sampai kita hidup dengan hutang. Udah punya rumah. Kemudian baju yang menutup aurat. Sekarang kan baju bukan hanya untuk menutup aurat. Ya memang baju untuk berhias. Tapi kadang-kala orang beli baju yang mahal-mahal. Hanya untuk bergaya. Yang ketiga, ini makanan. Kalau dulu itu orang makannya roti. Kalau sekarang mungkin di Indonesia beras ya. Ya dia perlu makan. Jadi itu hak kita. Jadi ketika kita punya uang. Ya selain beribadah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya dengan uang itu untuk urusan dunia ini kita perlu tempat tinggal, kita perlu pakaian, mungkin bahasa sekarang ini apa jamaah? Sandang, pangan, papan. Itu yang kita perlukan. Dan itu jadi hak kita. Di sini ada khubus wal ma' dan air. Subhanallah, barakallahu fiik. Tapi sekali lagi hadis ini dhaif sebenarnya secara sanadnya. Baik, kita lanjutkan. Hadis nomor 483. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Syikhiri kasri shin wal kha'il mushaddadatil mu'jamatain radhiyallahu anhu annahu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqra'u alhaakumut takatsur qala yaqulu ibnu adam mali mali wa ya ibnu adam malikal illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu bahwasanya dia menuturkan, aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang di waktu itu tengah membaca Alhaakumut Takatsur. Kemudian beliau bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Hai anak Adam,
Kamu tidak memiliki harta kecuali apa yang kamu makan, kemudian engkau habiskan, atau yang kamu pakai, kemudian engkau usangkan, ataupun yang kamu sedekahkan, kemudian engkau relakan. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Ini dari sahabat Nabi Abdullah bin Syikhir. Bagaimana dia mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam yang sedang membaca Alhaakumut Takatsur. Kalian dilalaikan dengan bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Kita tuh dalam perjalanan hidup kita, ada masa kita butuh. Kita cari duit ini itu, alhamdulillah. Dapat rezeki Ustaz cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa beli motor. Alhamdulillah bisa bikin rumah. Alhamdulillah bisa beli mobil. Terus nanti tahu-tahu udah punya semuanya, pindah. Bukan kebutuhan lagi, tapi keinginan. Kalau sudah bicara keinginan, habis sudah. Nggak ada batasannya. Makanya Allah mengatakan Jalla Jalaluhu, Alhaakumut Takatsur. Kalian dilalaikan dengan bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Nggak ada selesainya bermegah-megahan. Antum lihat perusahaan-perusahaan itu ada yang berhenti produksi handphone. Makanya kita bicara iPhone. Apa iPhone berhenti dengan iPhone 11? Enggak. Dia keluarin lagi yang 12. Apakah udah cukup? Enggak, udah cukup. Ini insya Allah udah sesuai dengan kebutuhan manusia itu. Enggak. Kenapa kok nggak cukup? Karena mereka tahu ada orang yang membeli bukan karena kebutuhan. Kalau bicara kebutuhan, iPhone 10 udah cukup. Kalau bicara kebutuhan. Tapi kalau bicara keinginan, kepinginnya yang kayak gini, kepinginnya yang kayak gini, nggak selesai-selesai. Makanya, Anda kalau melihat handphone Samsung, dari S1, S2, S sampai S berapa sekarang? S20 jemaah. Bayangkan. Kenapa kok dibikin seperti itu? Karena dia tahu ada manusia yang memang bermewah-mewahan, bukan kebutuhan. Maka ini yang dicela, Alhaakumut Takatsur. Tapi kalau kebutuhan silahkan. Makanya ketika manusia mengatakan mali, hartaku, ini milikku, itu mobil punya aku, yang ini punya aku, itu tanah di sebelah situ punya aku. Kemudian itu perusahaan milikku, aku juga punya perusahaan di tempat mana, itu pesawat milikku. Wah, dia sebutkan mali. Apa kata Nabi SAW? Wa hallaka min malik, ya ibn Adam, kau tahu hartamu yang mana? Kau tahu yang mana milikmu? Yang kau makan. Kemudian jadi sirna. Yang kau pakai jadi usang. Sampai ada baju yang robek-robek, itu milikmu. Dan yang kau sedekahkan, itu milikmu. Maka kita perlu berhati-hati menghadapi dunia. Anda merasakan sendiri bagaimana dunia ini menjadi fitnah. Ya, semua merasakanlah. Bagaimana gegap gempita dunia. Kilauan dunia ini. Membuat kita akan terus terpana. Antum kalau punya mobil, udahlah naikin tuh mobil. Naikin itu mobil, alhamdulillah enak mobilnya. Jangan suka seceng mobil-mobil yang lebih bagus dari itu. Karena ada orang mobilnya udah bagus, tapi nggak pernah merasa bagus. Setiap di jalanan melihat mobil lain, Allahu Akbar, ya kapan punya kayak gitu? Engkau pikir orang yang naik mobil itu sudah puas dengan mobilnya? Enggak. Alhaakumut Takatsur. Hatta zurtumul maqabir, sampai mati manusia akan seperti itu. Maka hendaklah kita berhati-hati menghadapi dunia ini sehingga kita tahu mana sih yang milik kita dan mana yang bukan milik kita. Jangan suka mengatakan ini hartaku, ini milikku. Engkau cuma punya 3 yang kau hitung. Makan, kadangkala orang kalau sudah kaya raya jamaah, makannya tambah sedikit. Kita jadi bingung ya, semakin banyak duitnya makannya semakin sedikit. Seharusnya semakin banyak duitnya, makannya semakin banyak. Ini semakin sedikit. Kenapa? Ya, kita tahu kenapa. Dan kemudian yang kita pakai sampai usang, itu yang milik kita. Dan yang disedekahkan, itu yang akan menanti dan menunggu kita.
Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis nomor 484. Bismillah. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala qala rajulun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuka. Faqala undur madza taqulu. Qala wallahi inni la uhibbuka thalatha marrat. Faqala in kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafa fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni minas sayli ila muntaha. Rawahu Tirmizi wa qala haditsu hasan. Dari Abdullah bin Muhafal radhiyallahu anhu, dia bercerita, ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguhnya aku benar-benar mencintaimu, wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, pertimbangkanlah benar-benar apa yang telah kamu katakan tersebut. Orang itu menyeru, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu, sampai 3 kali. Maka beliau bersabda, jika kamu memang benar-benar mencintai, maka persiapkanlah pelindung dirimu untuk menghadapi kemiskinan. Karena sesungguhnya kemiskinan itu lebih cepat sampai kepada orang yang mencintai aku, melebihi cepatnya suatu banjir sampai ke muaranya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Barakallahu fikum. Nah jemaah, namun hadis ini mungkar sebenarnya. Jadi ucapan hadis ini hasan oleh Tirmizi itu dikoreksi oleh para ulama bahwasanya hadis ini mungkar matannya, dhaif sanadnya. Kalau bicara isinya menyelisihin hadis-hadis yang lain, benar kita lihat apakah para sahabat Nabi kemudian jatuh miskin ketika mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Bakar jatuh miskin ketika mencintai Nabi alaihi salatu wasallam? Utsman jatuh miskin? Abdurrahman bin Auf jatuh miskin? Tidak. Jadi hadis ini tidak sahih. Orang yang mencintai Nabi SAW, beliau tidak jatuh miskin. Hanya saja orang yang mencintai Nabi SAW harus siap berkorban. Mungkin ada orang-orang mengaku cinta sama Nabi SAW, ketika disuruh sodako nggak mau. Disuruh berbagi sama orang lain, nggak mau. Mana engkau katanya cinta sama Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW yang kau cintai itu yang mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Barakallahu fiik. Jadi, ana rasa kita tidak perlu menjelaskan secara panjang tentang hadis ini karena memang hadis ini secara sanadnya dhaif dan secara makna mungkar, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dan bertentangan dengan kondisi para sahabat Nabi yang di antara mereka kaya raya. Akan tetapi kita melihat di masa Nabi SAW ketika masih di kota Mekah, kita melihat orang-orang yang masuk Islam itu disiksa, dikucilkan. Mus'ab bin Umair akhirnya jatuh miskin. Iya. Suhaib Ar-Rumi ditinggalkan semua hartanya. Itu sebagai bentuk kita mencintai Allah dan Rasulnya. Sampai Allah katakan, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada orang-orang yang melakukan jual beli sama Allah Azza wa Jalla. Dia jual jiwanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu siap hidup miskin, siap hidup merana. Jadi memang orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya mau tidak mau harus siap menghadapi ujian yang akan dia lewatin. Tapi sekali lagi hadis yang baru saja kita baca secara sanadnya dhaif. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Hadis nomor 485. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah kawanan kambing tidak lebih merusak terhadap kawanan kambing tersebut dibandingkan dengan sifat rakus seseorang terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Barakallahu fikum. Jamaah, ini hadis mungkin sebagian kita kurang bisa mencernanya karena kita sudah nggak hidup bersama serigala. Dulu para sahabat Nabi, mereka mengembala kambing, mereka melakukan perjalanan, mereka berburu, mereka tahu bagaimana serigala itu memangsa domba-domba dan kambing-kambing. Sekarang kita sudah tidak berinteraksi dengan serigala. Tapi alhamdulillah, Allah gantikan kita sekarang bisa nonton serigala. Kita bisa ngelihat bagaimana ganasnya itu serigala. Bukan cerita, tapi melihat langsung. Nabi SAW memberikan gambaran bagaimana 2 ekor serigala yang dilepas, dalam riwayat lain disebutkan fi zaribat. 2 serigala ini dilepas di kandangnya kambing. Kandang. Kalau mungkin di alam terbuka, itu kambing masih bisa lari kemana-mana. Tapi gimana 2 serigala lapar ditaruh di kandang? Kambing itu nggak bisa kemana-mana. Bagaimana serigala itu akan merusak? Yang ini dimakan kakinya, yang ini ekornya digigit, yang ini kepalanya digigit. Pokoknya karena kambing itu kan akan lari ke sana kemari. Kebingungan dengan adanya serigala itu. Rusak itu kambing yang banyak. 2 ekor serigala. Nabi ingin menjelaskan apa? Menjelaskan tentang ambisi atas harta dan jabatan. Antum akan lihat fenomena yang terjadi, rebutan kursi, rebutan jabatan. Kadangkala orang yang punya ilmu agama, agamanya hilang. Kenapa? Karena jabatan dan harta. Jadi rusaknya agama seseorang itu lebih parah daripada rusaknya kambing-kambing dengan 2 serigala lapar. Makanya orang kalau sudah kena jabatan, kena harta, ya ngomongnya bisa mencela-menceli dia. Yang kemarin iya, hari ini enggak. Yang kemarin enggak, hari ini iya. Pokoknya yang dia cari adalah jabatan dan harta. Rusak agama orang itu. Sampai ada kisah. Ada seorang kiai. Seorang ustadz lah. Punya ilmu agama. Dia termasuk senior di masyarakat sana. Ketika dia mencalonkan diri untuk menjadi pejabat, kiai-kiai yang lain memberikan nasihat. Pak Yai ini yang paling dituakan. Kalau nanti ada yang salah yang dilakukan sama Pak Kiai atau Pak Ustadz, siapa yang akan negur gitu? Apa kata dia? Saya sendiri. Subhanallah. Akhirnya ini tokoh agama ditangkap. Korupsi. Dan ditemukan dia ngumpulkan harta sampai 250 miliar. Sudah tua renta. Supaya kita tahu sabda Nabi ini benar. Antum mau agamanya, mau hafal Quran, mau hafal Sahih Bukhari, tapi kalau di diri kita ada ambisi kepada harta dan jabatan, rusak itu agama kita.
Dan ana rasa masyarakat melihat hal itu. Maka orang yang beragama ini harus menjaga agamanya. Kalau dia punya ambisi kepada harta dan dunia, ingat dengan hadis-hadis yang tadi kita baca, bahwasanya dunia ini fitnah, dunia ini menggoda, dunia ini terlaknat, dunia ini sementara, dunia ini tidak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Sehingga dengan agamanya dia jadi faham. Tapi kalau dia faham agama, ngerti agama, ambisinya duniawi, cari jabatan dan harta, rusak agamanya. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah pembahasan tentang ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama, tafadholi mungkin dari Muskat, ada yang bertanya dari Ukti Diana. Ukti Diana bisa langsung meng-unmute. Ukti Diana. Ustaz. Kalau gitu pertanyaan dari sambil menunggu mungkin pertanyaan dari jamaah Zoom dulu, mungkin dari Ukti Rola yang sudah pekan lalu bertanya. Tafadholi Ukti Rola Oktorina untuk langsung meng-unmute dan bertanya secara singkat kepada Ustadz. Ukti Rola. Ana bacakan Ustadz. Nah. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, suami Ana sekarang berminat tentang jual beli saham. Sudah Ana sampaikan bahwa itu belum tentu halal. Dulu dia berpendapat sama dengan Ana. Sekarang karena lingkungan teman-teman kerjanya pada ikutan saham. Beliau juga ingin ikutan. Tadi kami sempat diskusi tentang hal ini, tetapi beliau berbelit mengatakan bahwa kalau PT yang dituju jelas boleh jual beli saham ini. Apakah benar seperti itu Ustadz? Ana jadi takut kalau nanti beliau tetap ngotot sedangkan Ana beranggapan itu tidak halal. Sudah sebaiknya apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah jemaah. Ya, kita tadi udah membaca hadis Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan la tattakhidhu dhai'ah fatarqabu fid dunya. Jangan kalian sibuk ya beli aset ini, punya usaha ini, macam-macam. Akhirnya kalian jadi cenderung sama dunia. Bicara saham, saham ini tergantung perusahaan yang kita beli sahamnya. Jadi kalau dikatakan dulu pendapatnya sama, mungkin dulu pendapatnya sama berkaitan dengan saham perusahaan yang memang nggak boleh, yang haram, atau bercampur. Karena ada perusahaan-perusahaan yang bisnisnya itu macam-macam, ada yang halal, ada yang haram. Jadi bercampur, kita nggak boleh ikut di sana. Tapi kalau kita tahu perusahaan ini enggak, ini halal Ustaz, perusahaannya insya Allah aman. Kemudian juga sudah dipelajari akadnya bagaimana, insya Allah nggak ada masalah. Jadi jual beli saham ini sebenarnya seperti jual beli lainnya. Tergantung kehalalan yang dibeli dan kehalalan perusahaan tersebut dalam bisnisnya. Jadi mungkin nanti yang perlu ditanyakan kepada suami, dalam bidang apa perusahaan ini. Lalu jamaah, Ana masih ingat ketika Ana baru di Madinah kalau nggak salah, waktu itu S2 kalau nggak salah, itu lagi rame jual beli saham. Sampai para masyayikh itu menjelaskan, hati-hati kalian. Ada jual beli saham itu yang beresiko tinggi. Oke, halal. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang abu-abu. Kadanglah orang ini, dia sibuk naruh duit di perusahaan tersebut. Sampai usaha dia itu dia tutup. Dia punya warung, punya ini tutup. Dia enggak lah duitnya buat saham sana. Saham ini kadang kala naik, kadang kala turun. Ada faktor-faktor yang membuat nilai saham itu jadi bagus dan bisa turun. Makanya kita kadang-kadang mendengar ada fulan bertambah kekayaannya sehari triliunan. Sehari bertambah puluhan triliun karena harga sahamnya naik.
Tapi dalam sehari pula bisa turun kehilangan uang puluhan triliun. Maka hendaklah kita berhati-hati. Jadi nasihat ana buat ukhti, tanyakan kepada suami tentang saham perusahaan tersebut, kemudian minta juga kepada suami untuk tidak terlalu terobsesi untuk beli saham di sana. Dia mungkin tetap ada usaha lain yang real ya daripada usaha yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair barakallahu fiik Ustaz. Untuk ukti rola apa tadi sudah jelas? Ahwan tadi ana lupa mengunmute. Ukti rola sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih. Iya. Jazakallah khair. Tafadholi untuk Sentul untuk mengunmute mengunmute mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak. Ahlan wa sahlan. Ustaz, saya tadi terkesan dengan apa yang Ustaz sampaikan mengenai perkataan jika kita telah menyiapkan rumah yang indah di akhirat, lebih indah daripada rumah dunia, maka kita pasti ingin segera pindah ke rumah kita. Ustaz. Ya, kan ya indah sekali gitu Ustaz jika kita memang punya perasaan seperti ini gitu. Tapi di sisi lain saya merasa susah juga gitu punya keinginan seperti ini gitu Ustaz. Karena kan kita juga mengenai amalan-amalan kita juga sering merasa nggak pede lah, nggak pernah siap gitu, nggak pernah siap untuk ke akhirat gitu. Nah itu bagaimana juga kaitannya dengan ada yang mengatakan hadis atau apa gitu bahwa kita tuh lebih baik memohon dipanjangkan umur dari kematian gitu Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz mengenai itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Naam jamaah. Ya ini balik kepada pembahasan kita sebelumnya tentang babul khauf war raja. Bab rasa takut dan rasa harap. Kita kan kalau tahu setiap amalan kita diterima, insya Allah kita kepingin meninggal dunia gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu. Ya itu kita nggak tahu. Makanya kita yang harus dilakukan itu senantiasa harap-harap cemas. Kita terus berbuat baik, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sisi lain kita tahu amalan kita banyak kurangnya. Sehingga di sini kalau dibicarakan engkau siap mati, kayaknya belum siap lah. Memang ada amalan yang sudah dikerjakan tapi nggak sebanding dengan dosa-dosa yang diperbuat gitu loh. Di sinilah seorang hamba itu berusaha selalu memperbaiki diri. Kalau bicara rumah di sana, kita sudah punya rumah yang bagus. Cuma kita kan nggak tahu. Sebagaimana setiap selesai sholat kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi sholat kita nggak sempurna tadi. Kalau bicara rumah kita, aduh takut rumahnya di sana belum ada lampunya, belum ada ininya itu. Kenapa? Karena banyak dosa-dosa dan ibadah kita mungkin yang nggak ikhlas lillahi ta'ala. Maka kita tetap harap-harap cemas. Sehingga Rasul SAW ketika dikasih pilihan antara lanjut hidup di dunia atau hidup di akhirat, beliau memilih Allahumma fir rafiqil a'la. Allahumma fir rafiqil a'la. Sehingga kita perbanyak amal soleh, mempersiapkan diri. Kalaupun mati hari ini, ya udahlah, mau gimana lagi. Jangan sampai mati seperti yang Allah ceritakan. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan, sedekahkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau mundurkan umurku sedikit aja, fa'asaddaq, aku ingin sedekah. Ini yang jangan sampai terjadi gitu. Sehingga kita memang ya udah, kita punya rezeki, kita sedekahkan dengan harapan kalau meninggal dunia nggak ada lagi penyesalan karena belum sedekah, karena dia sudah bersedekah, alhamdulillah. Sebagian salafus saleh ya, kalau dikatakan kepada mereka besok terjadi kiamat atau dikatakan besok kamu mati, dia nggak akan bisa nambah amalannya. Kenapa? Karena dia sudah bersiap diri untuk itu. Waktunya semua diisi dengan ketaatan.
Dan kita juga nggak boleh minta kematian, nggak boleh. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi. Nggak boleh kita minta kematian karena penyakit, karena ini itu. Kalau harus dia berdoa, dia minta, ya Allah, kalau kematian ini baik buat aku, matikan aku. Tapi kalau hidup itu baik buat aku, ya hidupkan aku. Barakallahu fiik. Jadi intinya kita diperintahkan untuk terus beramal. Jadi kalau kita bicara bikin rumah di dunia, jangan lupa sebagiannya untuk bikin rumah di akhirat. Sehingga kalau memang harus datang kematian, kita nggak menyesal karena belum bersedekah. Alhamdulillah kita sudah mensedekahkannya. Tinggal bagaimana kita memohon kepada Allah agar diterima. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari jamaah Zoom kepada Ukti Rani Dapur Ummah. Ana persilakan untuk meng-unmute dan bertanya secara singkat kepada Ustaz. Tafadholi Ukti Rani Dapur Ummah. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Saya mau bertanya soal keuntungan jasa ongkos kirim. Saya kebetulan berjualan online. Saya memakai sebuah jasa ekspedisi untuk mengirim barang jualan saya. Setelah berjalan, akhirnya saya mengetahui bahwa ada bonus potongan diskon ongkos kirim untuk online shop yang memakai jasa ekspedisi tersebut. Sebut saja 5% dari ongkos kirim yang harus dibayar sama customer. Itu diberikan ke saya oleh pihak ekspedisi. Tapi ternyata saya takut apakah 5% itu menjadi hak saya. Saya berpikir itu harusnya menjadi hak customer. Saya takut dari 5% itu bisa menyeret saya ke neraka, Ustadz. Jadi kira-kira bagaimana hukumnya dalam Islam, Ustadz? Jazakallah khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Wallahu a'lam bissawab ya. Kalau Anda lihat, kalau customer satu orang aja yang melakukan jasa kirim lewat salah satu ekspedisi, dia nggak akan dapat 5% tersebut. Artinya anti mendapatkan itu dari banyaknya orang yang anti kirim lewat jasa itu. Jadi umpamanya ada 100 orang yang yang lewat ekspedisi tersebut, di situ baru akan diberikan potongan. Tapi kalau secara personal, kayaknya nggak akan dapat. Potongan itu tidak diberikan kepada perorangan, tapi diberikan kepada perusahaan yang menggunakan jasa tersebut. Kalau dikatakan apakah itu jadi haknya customer yang barangnya dikirim ke dia, atau jadi hak perusahaan, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Anda lihat sepertinya itu diberikan kepada perusahaan ya, bukan kepada perorangannya sebenarnya. Jasa itu diberikan kepada mereka. Kemudian wallahu a'lam bishawab ya. Tapi mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustaz. Selanjutnya untuk Umu Putri dari jamaah Zoom. Umu Putri, jamaah Zoom. Tafadholi untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Umu Putri, Anda bacakan aja Ustadz. Ya, tafadhali barakallahu fikum. Barakallah. Assalamualaikum. Ahwan izin bertanya di luar tema. Ustadz, saya minta nasihat dan solusinya. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Pertama, saya menemukan belatung di pojok teras rumah. Setelah dibersihkan, kemudian menemukan kembali di dalam rumah. Kemudian saya merasakan sakit kepala seperti ditusuk-tusuk Ustadz. Lalu saya mencoba mendengarkan ruqyah dari YouTube Ustadz. Anehnya keluar ada belatung kecil Ustadz di jari saya. Apakah boleh menabur garam-garam di sekeliling rumah? Apa yang harus saya perbuat Ustadz? Barakallahu fikum, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Iya jemaah, kita tahu sihir itu ada. Sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun, bagaimana yang namanya tongkat-tongkat itu terlihat oleh Nabi Musa ular. Artinya Nabi Musa ngelihat tongkat itu ular. Tali-tali itu tersihir. Sehingga kalau tadi yang dikatakan dia melihat dalam jarinya keluar belatung, di terasnya belatung, bisa jadi semua itu sihir. Seperti kejadian di rumah makan. Anda masih ingat Anda punya sepupu jualan
bukan anak sepupu ya, suaminya sepupu ana, dia jualan sate gulai, itu di satenya jamaah, itu ada belatung jamaah. Sate dibakar ini bisa apa? Mencelat ya, apa istilahnya? Loncat-loncat gitu belatungnya. Itu sebenarnya nggak ada belatung. Matanya disihir. Jadi apa yang perlu dilakukan kalau memang tadi anti melihat ada keanehan, maka baca Al-Baqarah. Kalau bicara menabur garam, entah buat apa garam ini. Kalau memang untuk dulu waktu kita pramuka, katanya kalau mau tidur di tenda itu suruh kasih garam supaya ular itu nggak mendekat seperti itu. Kalau tujuannya seperti itu, sebenarnya nggak ada masalah. Kalau memang ada binatang-binatang yang dia nggak akan melewatin garam, ya, takut dengan garam. Kalau sekarang mungkin ada kapur ajaib ya, jangan sampai dikatakan kapur ajaib ini sihir Ustaz, karena diputer gitu ya, terus semut itu nggak masuk Ustaz, karena memang dia itu ada bahan tertentu yang mengusir semut umpamanya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau memang keanehan itu anti lihat bukan nggak normal sebenarnya, maka anti baca Al-Baqarah di rumah. Anti capek mungkin anti dengarkan. Kadang kalau orang baca capek dia dengarkan. Syekh Sudes atau siapa dia dengerin. Insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan Allah menyelamatkan diri anti, keluarga anti dari sihir tersebut. Dan kalau anti di rumah itu ada banyak anggota keluarga, ajak tadarus untuk membacanya. Sehingga bukan hanya rumahnya yang terjaga, diri anak-anak pun terjaga dengan bacaan tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadholi Ukti Diana dari Muscat langsung bertanya Ukti Diana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ya, sama-sama. Ingin bertanya mengenai kisah dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mewakafkan seluruh hartanya. Belum bisa membayangkan Ustadz kondisi beliau setelah itu. Apakah terus jatuh miskin, tidak mempunyai harta, dan bagaimanakah untuk menopang hidup keluarga sahabat Nabi itu, dan kegiatan dakwah beliau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Begini jemaah, Abu Bakar Siddiq menginfakkan hartanya, Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya. Imannya Abu Bakar berbeda dengan imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, bukan berarti dia nggak punya aset. Ya, harta dia, uang dia punya uang. Umpamanya kadang-kala kita habis berusaha, habis dagang ya, kita dapat hasil umpamanya 10 juta, ya udah 10 juta. Besok kerja lagi gitu loh. Jadi yang dilakukan Abu Bakar itu setelah dia menginfakkan hartanya, ya dia kerja lagi, cari duit lagi gitu loh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, wala tabsutha kullal basat." Jangan kau jadikan kedua tanganmu terbelenggu di leher ya, enggak mau mengeluarkan duit. Seperti mungkin kita bisa melihat dulu orang itu kalau yang namanya pelaku kriminal sekarang kan diikat tangannya ya di depan atau di belakang. Dulu itu mereka diikat pakai rantai di atas sini, kakinya juga dirantai, tangannya dirantai ke lehernya. Jangan engkau melakukan itu. Ini perumpamaan orang yang bakhil. Wala tabsutha kullal bast, dan jangan diberikan semuanya. Fataquda maluman mahsura, kemudian engkau akan duduk menyesal, kemudian nggak punya duit ya, seperti itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia tetap kerja gitu loh. Ada orang yang kerjanya anggap orang itu bekerjanya sebagai maklar. Hari ini dia dapat duit, mamanya habis jual tanah ya, kemudian dia dapat duit. Ya inilah hasilnya dia kerja itu, mamanya dapat 100 juta, dia sedekahkan semuanya. Besok kerja lagi gitu loh. Tetap mereka berusaha kembali. Sebagaimana Rasul SAW menggambarkan, andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, apa kata Nabi SAW?
Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Paginya keluar lapar, malamnya udah kenyang dia. Itu yang terjadi sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita jangan coba-coba, anak cobalah. Ini keimanan bukan percobaan. Umar nggak mampu. Umar mengatakan hari itu aku lagi punya rizki gitu. Maka dia bawa setengahnya. Abu Bakar bawa semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan dari jamaah Zoom selanjutnya Ukti Umu Kila, Anda persilakan. Ukti Umu Kila untuk ma'alumut ini bertanya langsung secara singkat kepada Ustadz. Ukti Umu Kila atau mau dibacakan? Bismillah, dibacakan lagi Ustadz. Bismillah Ustadz Ahwan, apakah Ana sebagai istri berdosa bila tidak ada rasa cinta kepada suami setelah menikah? Ini ditambah juga dengan akhlak suami tidak baik. Ana hanya melakukan kewajiban saja sebagai istri Ustadz. Padahal suami Ana rajin ibadah, bahkan yang sunnah pun tetap akhlaknya tidak baik. Demikian Ustadz, semoga dipahami. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika memberi arahan memilih seorang suami, apa kata Nabi SAW? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang meminang kalian seorang laki-laki yang akhlaknya dan agamanya kalian ridhain. Artinya agama berkaitan dengan hablum minallah dan akhlak berkaitan dengan hablum minannas. Itu yang menjadi titik berat kita memilih pasangan hidup kita. Baik, kembali ke pertanyaan, gimana udah terjadi Ustaz? Suaminya secara agama baik, secara akhlak kurang. Maka cintailah suamimu. Sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita bisa mencintai dan membenci. Satu orang kita cintai dan juga kita benci. Kita cintai dia karena ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita benci dia karena perilakunya yang buruk. Maka nggak ada masalah. Sehingga yang anti perlu lakukan bagaimana menumbuhkan cinta karena ketaatan suami. Dan benci karena perilaku, nggak ada masalah. Kemudian yang anti lakukan adalah satu hal yang indah ya. Ini sebuah contoh perempuan yang mampu untuk mengkondisikan diri. Dia tahu dia nggak suka sama suaminya. Tapi dia tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Hanya saja kalau anti tidak menghadirkan cinta, kadangkala anti melayani suami itu terpaksa. Jadi nggak enak. Orang yang melayani pasangan hidupnya dengan terpaksa itu nggak nyaman. Maka lebih baik engkau gabungkan antara cinta dan kebencian tadi. Insya Allah kita tahu sholatnya mudah-mudahan merubah perilakunya. Sodakohnya mudah-mudahan memperbaiki akhlaknya. Ada harapan di sana. Dan nanti udah tahu suami alhamdulillah baik. Cuma masalah perilaku kadang-kala tadi karena faktor keluarga yang perlu proses untuk mengajak suami lebih baik dalam berakhlak kepada anti. Dan anti pun berusaha untuk tidak membuat dia marah. Tidak memancing dia untuk berperilaku buruk. Karena anti sudah faham dengan dia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit sebenarnya rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Tapi mereka mempertahankan rumah tangga, mereka saling menghormatin, saling melaksanakan kewajiban karena itu tuntutan dari agama Islam dan kita diperintahkan untuk berbuat baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ana informasikan sekali lagi untuk yang ingin bertanya, mohon di drop dulu di kolom chat pertanyaannya sebelum bertanya langsung kepada Ustaz. Tafadholi untuk Ukti Ara Abu Bakar untuk bertanya langsung. Ukti Ara FYC Abu Bakar. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustaz, saya mau tanya. Jadi
Saya punya orang tua. Orang tua saya itu segala sesuatunya itu berbau sama riba. Meminjam di bank gitu. Jadi pas Ana belum ngaji, Ana belum tahu hukum riba. Jadi terus uang tersebut dimodalin buat usaha ini itu. Tapi dengan uang tersebut juga disalurkan untuk sedekah dan lain-lain. Tapi untuk sekarang Ana sebagai anak tidak mau sama sekali menerima uang dari orang tua Ana. Apa Ana berdosa sebagai anak? Itu yang pertama, Ustadz. Terus yang kedua, Ana selalu berusaha buat kadang nge-share di grup keluarga kajian Ustadz. Tapi kadang di-skip, di-read aja gitu, Ustadz. Sebagai anak, Ana harus apa yang Ana harus lakukan gitu. Soalnya mau berdekatan sama orang tua Ana tuh, yang cowok tuh bukan orang kandung gitu, Ustaz. Oh, suaminya ibu? Nah, Anti udah keluarga? belum, Ustaz. Terus kalau tadi Anti tidak menerima pemberian orang tua, Anti hidup dari mana? Alhamdulillah Ana sekarang sama nenek Ana, Ustaz. Siap, barakallahu fiik. Naam jamaah. Iya. Ukhti yang bertanya tadi menceritakan bahwasanya yang menyebabkan dia itu takut dengan riba ketika dia ngaji, ketika dia belajar. Allah Azza wa Jalla mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Orang-orang yang berilmu. Ketika orang tahu, kenal sama Allah, dia jadi takut. Nah, sekarang bagaimana ukhti ini mentransfer ilmu dia kepada ibunya? Dia dulu sama riba nggak ada masalah. Setelah tahu baru takut. Sekarang bagaimana ilmu ini sampai kepada ibu? Ilmu tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ilmu tentang kebaikan Allah kepada kita. Ilmu tentang aturan-aturan Allah yang semuanya demi kebaikan kita. Nanti baru ilmu tentang riba ini yang menyebabkan hidup jadi sengsara. Jadi Ana rasa Anti tetap berusaha untuk mendakwain orang tua. Sebenarnya kalau anak itu dapat duit dari orang tua yang mungkin salah satunya orang tua pinjam dari bank, kemudian dia putar, insya Allah nggak masalah buat anak itu. Tapi kalau dia ingin memberikan pelajaran kepada ibunya, maka lebih baik dia tidak mengambil. Dia katakan, enggak bu, aku takut bu. Aku nggak ingin ibu dengan uang itu akhirnya nggak berkah hartanya. Udahlah biar aku usaha sendiri. Itu juga untuk menanamkan kepada ibu kalau Anti serius dalam urusan riba ini. Jadi Ana rasa ketika Anti menolak, nggak ada masalah. Itu mudah-mudahan menjadi pembuka jalan hidayah buat ibu. Tapi ada anak yang butuh saat Ana belum kerja Ustaz. Maka dia boleh menerima dari orang tuanya. Tapi kalau dia sudah bisa berdiri sendiri, bisa usaha sendiri, bahkan semoga Anti bisa berbagi sama ibu nantinya. Mungkin bisa usaha online atau apalah, ketika punya rezeki transfer ke ibu. Ibu, ini hasil jerih payahku bu. Semoga ibu dapat menikmatinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir langsung satu dibacakan boleh Ustaz? Terserah. Ya, tafadhali untuk Ana bacakan dulu Ustaz. Ada pertanyaan yang cukup menarik dari Jamaah Zoom Ukti Dewi Azam. Bagaimana perjalanan ruh jika urusan dunianya belum selesai, soal contohnya hutang piutang? Demikian pertanyaannya. Yang pertama, yang kedua, Ukti Damayanti, tafadhali untuk langsung bertanya dari Jamaah Zoom. Damayanti. Ukti Damayanti. Fulana 137 Ukti Damayanti. Atau Ana bacakan juga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustaz, saya Damayanti, seorang anak umur 17 tahun. Saya ingin bertanya, ibu saya
punya adik laki-laki sudah berkeluarga yang kurang mampu secara finansial sehingga ibu saya memberikan bantuan terus. Tapi ayah saya tidak mau karena ibu takut ayah marah. Mohon solusinya Ustaz. Gimana bagaimana Afwan? Jadi pamannya ini diberikan bantuan finansial oleh ibunya tanpa sepengetahuan suami atau ayahnya. Iya. Demikian pertanyaan Ustaz. Jazakallah khair. Enggak, yang ditanyakan boleh enggak? Iya, pertanyaannya mohon solusinya Ustadz bagaimana saya sampaikan ke ibunya. Jadi biar bisa menyampaikan yang baiknya bagaimana Ustadz. Duitnya itu duitnya siapa? Duitnya ibu atau duitnya ayah? Boleh dibantu Ukti Damayanti Fulana 137 untuk langsung bertanya Ustadz. Ukti. Masih unmute, kayaknya di mute, masih di mute. Coba di unmute. Coba di unmute boleh Ukti Fulana. Udah unmute. Mungkin pertanyaan kurang jelas ya Ustaz ya. Enggak, ya artinya duitnya itu kalau duitnya ayah, ya Ana mungkin akan jelaskan pertama pertanyaan Ukti Damayanti ini. Kalau bicara suami istri. Duitnya suami milik suami, duitnya istri milik istri. Jadi ketika seorang istri, tadi ibunya Anti, membantu orang lain, bersodakoh, apapun yang dilakukan dengan uang milik dia, maka insya Allah nggak ada masalah. Maka di sini penting juga kita itu berkomunikasi baik antara suami istri ini. Jadi pendapat yang lebih kuat, uangnya istri, boleh istri mengeluarkan tanpa persetujuan suami. Kalau itu milik istri. Tapi kalau yang diberikan itu milik suami, maka harus izin sama suami. Sehingga tatkala ayah tidak meridhoi, maka nggak boleh ibu. Kalau memang itu duitnya ayah gitu loh. Tinggal bagaimana menyampaikan kepada ibu, kalau memang ibu mau bantu ya lewat duitnya ibu, jangan pakai duitnya ayah gitu loh. Dan juga bagaimana memotivasi tadi paman Anti untuk bisa berusaha sendiri, berupaya sendiri. Tapi kalau memang dia nggak mampu jamaah ya, ingat kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Dan di antara bentuk silaturahim itu adalah membantu keluarga dan kerabat kita. Kadang-kala ada orang, mulai itu bapak marah kalau dikasih kepada kerabatnya ibu. Tapi kalau dikasih ke masjid nggak apa-apa. Ini kurang tepat. Sebenarnya kerabat dulu baru kita kasih ke masjid. Atau kasih fakir miskin yang lainnya. Tapi berkaitan dengan orang yang punya utang. Bagaimana ruh dia? Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai dibayar. Dia seakan-akan nggak bisa kemana-mana, seperti orang yang tertahan sampai utangnya dibayar. Sampai orang yang mati syahid pun seperti itu. Orang mati syahid, dia ninggalkan utang dalam kondisi dia sebenarnya mampu membayar, tapi dia nggak mau bayar atau tertunda pembayaran dia, maka dia tertahan untuk bisa menikmati segala fasilitas yang diberikan. Karena kita tahu setelah meninggal itu ada fasilitas yang Allah berikan. Di alam kubur sana ada kenikmatan-kenikmatan. Bagaimana ruh orang yang mukmin itu bisa berada di perutnya burung, di rongga-rongga burung, terbang di surga semau dia. Tapi karena dia masih punya utang, dia tertahan gitu loh jamaah. Maka jangan meremehkan hutang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.